Halo, Assalamualaikum sobat semua. Jumpa lagi di Wardana Community, tempatnya belajar bersama, berbagi ilmu, dan semoga bisa menjadi sedekah ilmu kita bersama. Kali ini saya akan membagikan video cara mudah merangsang pohon kelengkeng agar cepat berbunga, atau yang biasa dikenal dengan istilah poster kelengkeng. Nah, kali ini poster yang saya gunakan adalah KCLO3, dan untuk aplikasinya dengan sistem siram atau bocor. Langkah pertama dalam pemposteran ini adalah pruning daun atau pemangkasan daun. Tujuannya agar pohon tidak terlalu rimbun, sehingga sinar matahari bisa leluasa masuk dan semua daun bisa terkena sinar matahari. Dengan begitu, khasiat dari poster bisa optimal men-stressing pohon kelengkeng untuk berbunga. Karena daun yang tertutup dan tidak terkena sinar matahari hanya akan menghabiskan nutrisi, karena daun tersebut tidak bisa mengolah makanan atau fotosintesa, tetapi terus mendapat bagian jatah makanan atau nutrisi. Jadi di sini yang dipangkas hanya daun-daun yang sudah terlalu tua saja. Daun yang di ujung atau pucuk cabang masih kita sisakan. Sebaiknya jangan dipangkas habis. Karena bagaimanapun juga saat berbuah, pohon kelengkeng membutuhkan banyak makanan hasil olahan dari daun atau fotosintesa untuk perkembangan bakal buahnya. Kalau daunnya sampai dipangkas habis, khawatirnya akan kekurangan nutrisi atau makanan untuk membentuk bakal buahnya. Sebagai tambahan informasi, pohon kelengkeng ini berumur sekitar 3,5 tahun. Untuk jenisnya adalah kelengkeng new crystal. Pohon ini belum pernah berbuah sebelumnya, dan akan saya coba poster untuk pertama kalinya. Perlu diketahui oleh sobat semua, jadi ada dua jenis pohon kelengkeng, yakni jenis temperat dan non-temperat. Untuk pohon kelengkeng jenis temperat, dia harus mendapatkan perlakuan khusus berupa rangsangan atau dipacu dengan poster, baru dia akan mau berbunga dan berbuah. Contoh pohon kelengkeng ini adalah kelengkeng pinglong, pitok, dan new crystal. Sementara untuk pohon kelengkeng non-temperat, dia tidak perlu perlakuan khusus, jadi tidak perlu diposter. Dia akan berbunga dan berbuah secara alami, mengikuti musim buahnya. Contoh kelengkeng jenis ini adalah kelengkeng merah, kelengkeng pingpong, diamond river, mata lada, dan lain-lain. Jadi, karena kelengkeng new crystal yang saya tanam ini termasuk yang temperat, dia harus dirangsang dengan poster agar mau berbunga dan berbuah. Kenapa saya pilih yang temperat? Karena dia bisa dibuahkan kapan saja, sesuka kita. Di bulan apa kita pengen panen, bisa kita atur jadwalnya. Kita bisa sesuaikan panen kita di bulan-bulan di luar musim kelengkeng, sehingga di saat panen bisa mendapat harga yang tinggi. Oh iya, sebelum memposter, pastikan pohon kelengkeng dalam keadaan sehat. Karena kalau kondisi pohon kurang sehat dan dipaksa untuk diposter, dikhawatirkan malah akan mati pohonnya. Dan untuk mengurangi tingkat kegagalan dalam pemposteran ini, sebaiknya pucuk daun sudah dalam keadaan tua, dengan ciri daun sudah berwarna hijau tua atau kalau dipegang sudah agak kaku. Kalau pucuk daun masih banyak yang muda, dikhawatirkan bunganya tumbuh tidak merata atau malah tidak tumbuh bunga sama sekali, alias proses pemposteran ini gagal. Nah, akhirnya selesai pemangkasan daunnya. Wah, cukup banyak juga daun yang dipangkas. Nah, seperti inilah hasil setelah dipangkas.
jadi tidak kelihatan rimbun. Sinar matahari bisa leluasa masuk dan tidak terhalang daun lagi. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan tempat pembosteran. Kita bersihkan dahulu daun-daun bekas pangkasan yang ada di sekitar batang pohon. Selanjutnya kita siapkan ramuan boosternya. Nah, seperti ini bentuk booster KCLO3-nya. Dia berbentuk serbuk dan berwarna putih. Untuk takarannya, kita kasih 3 sendok makan saja. Untuk pohon kelengkeng yang ukurannya lebih besar, bisa ditambahkan dosis takarannya. Sesuaikan dengan besar pohonnya. Perlu sobat semua tahu juga, untuk takaran pembosteran ini memang belum ada aturan baku seberapa banyak booster yang diberikan untuk satu pohon. Masing-masing petani punya resep sendiri-sendiri untuk takarannya. Di sini saya gunakan cukup 3 sendok makan saja, karena kalau kebanyakan dalam pemberian booster hanya akan terbuang sia-sia atau boros booster. Atau kalau sampai overdosis dalam pembosteran ini, pohon bisa-bisa malah akan mati. Untuk takaran airnya, karena ini baru musim hujan, kita campur dengan 2 liter air saja. Untuk menakar, bisa kita gunakan gelas ukur, atau dikira-kira saja juga nggak apa-apa. Kalau pas musim kemarau, bisa ditambahin menjadi 3 liter air. Aduk-aduk sampai larut sempurna. Untuk booster yang menggumpal, bisa kita gerus biar cepat larut. Sambil menunggu KCLO3-nya larut sempurna, kita bikin cekungan di sekeliling batang pohon. Gunanya agar larutan boosternya tidak lari kemana-mana saat disiramkan, sehingga larutan booster tersebut bisa meresap di perakaran sekeliling pohon saja. Untuk diameter cekungan, sesuaikan dengan area perakaran pohon. Semakin besar pohon, semakin lebar juga area perakarannya. Di sini saya bikin sekitar radius 50 cm atau setengah meter. Tidak perlu dalam menggalinya, takutnya malah akan merusak akar pohonnya. Setelah KCLO3-nya larut sempurna, siramkan ke batang pohon dan di area perakaran sekeliling pohon kelengkeng. Usahakan batang pohonnya juga ikut disiram. Nah, seperti ini. Sangat mudah kan? Cukup simpel dan praktis. Jadi, dalam pembosteran sistem siram atau bocor ini, tidak perlu perlakuan yang macam-macam. Seperti misalkan dikerok dahulu kulit batangnya, atau bahkan ada juga yang ekstrim, sampai dikelupas kulitnya. Katanya sih agar boosternya bisa cepat diserap oleh pohon. Kalau menurut saya itu nggak perlu. Cukup begini saja, langsung disiramkan saja. Dah selesai. Mudah, simple, dan nggak ribet.
Untuk mengatasi biar tidak terkena air hujan, daun bekas pangkasan tadi bisa kita tutupkan di area tempat penyiraman booster tadi, yang berfungsi sebagai mulsa alami penahan air hujan. Ini kita kasih tanda dulu biar nggak lupa. Soalnya di sini banyak pohon kelengkeng dan saya lagi mencoba booster yang lain selain KCLO3. Setelah pemboosteran ini, sebaiknya jangan disiram atau kena air hujan dulu, setidaknya minimal 1 hari. Namun kalau bisa 3 hari lebih bagus, agar khasiat booster bisa maksimal terserap akar pohon kelengkeng. Setelah proses pemboosteran ini selesai, kita tinggal menunggu sekitar 1 bulan lamanya untuk mulai tumbuh bunga. Nah, ini hasilnya setelah 1 bulanan menunggu. Sudah mulai tumbuh bunga, namun masih kuncup dan belum pada mekar. Terlihat sudah tumbuh merata di setiap pucuk batang. Kalau yang ini keadaan setelah sekitar 1,5 bulan. Ini tanda yang sama yang dulu kita pasang. Sekarang terlihat bunganya sudah mulai pada mekar dan merata di setiap pucuk batang. Senang rasanya pemboosteran ini bisa berhasil dan sukses. Bagaimana sobat? Apakah Anda tertarik untuk menanam pohon kelengkeng? Oke sobat semua, saatnya berpamitan. Jika video ini bermanfaat dan memberi inspirasi, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.